Halo kalian semua, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Alur cerita kali ini akan menceritakan seorang yang sangat beriman dan taat bernama Min Chan yang mendapatkan wahyu untuk meng-KO-kan seorang kriminal bernama Yang Rei. Di lain sisi, kakak dari korban Yang Rei sebelumnya bernama Yeon He terus menguntit si kriminal yang baru saja bebas. Yeon He sendiri belum dapat lepas dari rasa bersalahnya karena tidak dapat menyelamatkan sang adik. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi dan urut kalian karena kita akan membahas film berjudul Kisah dimulai ketika hujan turun, seorang gadis muda yang bernama Shin Ayong diikuti oleh seorang pria asing. Pria tersebut mengikuti dan masuk ke sebuah gereja. Namun, ada juga seorang wanita yang menguntit pria tersebut. Setelah selesai kebaktian, untungnya pria yang bernama Yang Rei ini dicegat oleh seorang pendeta bernama Min Chan. Min Chan ini mengajak Yang Rei untuk ngopi dengan sedikit memaksa serta maksud tujuan tertentu. Yang Rei akhirnya disuguhi minuman dan baju keanggotaan, ternyata diminta untuk mengisi formulir pendaftaran member baru. 성도 명부라고 이제 하는 건데 이제 이게 예전에는 이런 게 없었는데 요즘 보세요. 네, 금방. 네, 지금. Tiba-tiba saja Min Chan mendapatkan telepon penting dari seorang detektif yang menginfokan jika istri tercintanya terbukti berselingkuh. Merasa kesal, Min Chan hanya bisa melampiaskannya kepada seekor serangga. Yang Rei yang mau pamit pulang setelah mengisi formulir tersebut, Tapi bohong. ternyata memiliki gelang pelacak yang mengindikasikan bahwa ia ini adalah seorang kriminal. Di sisi lain, wanita misterius yang bernama Yeon He terlihat kesakitan sambil menjatuhkan beberapa obat setelah tidak sengaja tertabrak oleh temannya Shin Ayong. Setelah meminum obat tersebut, Yang Rei yang baru saja turun tidak sengaja bertatapan langsung dengan Yeon He. Apakah ini namanya cinta? Tiba-tiba ayah Yeon He menelpon memintanya untuk pulang. Dalam perjalanan mengantarkan istrinya, Min Chan diminta agar nanti menjemput anaknya karena sang istri bakal pulang telat. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika ada gereja yang lagi tahap pembangunan. Dengan desain yang cukup mewah, ternyata gereja tersebut dibangun oleh pendeta Jung yang merupakan ayah spiritual Min Chan. Wah, jangan-jangan Beb, nanti kamu diminta untuk memimpin gereja ini. Gak percuma loh perjuanganmu selama 4 tahun ini. Kamu harus menemui pendeta Jung nanti. Arachi? Yeon He yang pulang ke rumah disambut oleh masakan sang ayah untuk merayakan hari pertama Yeon He di tim baru. Sebenarnya ayahnya ini tidak setuju jika Yeon He keluar dari tim lamanya karena di tim lamanya memudahkan Yeon He untuk dipromosikan. Ya seperti lebih mudah jenjang karir lah. Namun Yeon He yang merupakan inspektur kepolisian masih belum dapat terima atas kepergian sang adik akibat dari perbuatan Yang Rei yang sekarang ini sedang bebas. 목사님. 성목사. Min Chan yang mengunjungi pendeta Jung dengan ketawa karir miliknya berniat bertanya perihal yang akan memimpin gereja baru tersebut siapa. Tetapi pendeta Jung malah bertanya balik, kira-kira yang cocok siapa ya? Dalam hati ingin ku menjawab diriku, tetapi itu tidaklah mungkin, nanti dikira naif. Ketika pulang, Min Chan berpapasan dengan Hwan Su, anak dari pendeta Jung yang disebut-sebut bakal menjadi pemimpin di gereja baru. Hwan Su menjawab kalau ia tidak pantas. Seharusnya Min Chan yang menjabat posisi tersebut karena Min Chan sudah memimpin gereja di daerah itu sudah cukup lama. Dengan muka seperti kertas remuk, Min Chan hanya bisa pulang dan terus berdoa agar ialah yang memimpin gereja baru itu. Tiba-tiba istri Min Chan menelpon. Lo sudah jemput anak kita? Kan tadi gua minta lo jemput karena gua ada acara. Beli sepatu di kota Malaka, sepatunya kotor, kena noda. Niat hati ingin menjemput anak, tapi maaf, aku lupa. Anak mereka ternyata telah dijemput oleh pria misterius yang membuat Min Chan mencurigai Yang Rei yang merupakan penjahat seksual dan mencari tahu alamatnya melalui internet. Di sisi lain, Yeon He yang lagi tertidur mendapatkan sebuah kilas balik ketika adiknya disekap oleh Yang Rei yang membuat Yeon He kembali dihantui rasa bersalah. Terdapat foto yang menunjukkan bahwa kakak beradik itu sempat berfoto di tempat tinggal baru adiknya. Namun adiknya menyesal karena tinggal di situ membuat ia disekap oleh Yang Rei. Ternyata obat yang diminum oleh Yeon He selama ini adalah obat depresi karena ia tidak dapat menyelamatkan sang adik. 언니는 똑똑하고 경찰대생이니까 그 문 열고 들어오는 건 항상 그놈이었어.
Min Chan yang telah tiba di rumah Yang Rei segera menelpon nomor darurat ketika melihat Yang Rei seperti mau menguburkan sesuatu dengan membawa skop serta barang di mobil yang lumayan penuh. Tetapi dikarenakan banyaknya pertanyaan sehingga membuat baterai HP Min Chan habis dan Yang Rei pun pergi. Yang Rei yang dulunya bercita-cita menjadi pembalap F1 tiba-tiba saja menghilang dari jalur. Walaupun sempat kebingungan, Min Chan akhirnya berhasil mendahului Yang Rei dengan jalan pintas. Ternyata Yang Rei menyadari jika ia sedang diikuti dan momen penting itu berubah ketika Samsung Galaxy S10 hidup dan memperlihatkan foto keluarga Min Chan. Min Chan langsung saja mencoba mencari anaknya di mobil Yang Rei, tetapi tidak ada. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gelang kaki pada Yang Rei telah tidak ada. Hingga terjadilah sebuah adu mekanik yang membuat Yang Rei terpleset dan terjatuh dari tebing. Seketika kepalanya terbentur batu dan membuatnya pingsan. Dalam keadaan genting, istri Min Chan menelepon kembali dan berkata, 2-3 manusia membanggakan dirinya. Anak kita ternyata di rumah temannya. Anak anjing. Jadi untuk apa gua ngejarnya orang sampai situasinya begini lagi? Tanpa sengaja, ketika petir bergemuruh, terlihat sebuah wajah yang membuat Min Chan yakin ini adalah sebuah wahyu. Ia telah ditakdirkan untuk menyingkirkan Yang Rei selama-lamanya. Setelah mengambil baju keanggotaan, Yang Rei dijatuhkan kembali ke jurang yang lebih dalam. Pagi harinya, Yunhe diminta untuk ikut rapat atas laporan Min Chan semalam kalau Yang Rei sepertinya memiliki gelagat aneh. Serta gelang kaki yang selama ini dipasang telah dipotong dan menghilang dari map. Belum lagi nih gadis muda Shin Ayong yang pada awal cerita telah menghilang. Yonhe menjadi takut karena kasus yang dulu menimpa adiknya kembali terulang. Ketika polisi menyelidiki rumah Yang Rei ditemukan banyaknya coretan pada dinding dan sebuah gambar yang cukup mengerikan di balik lemari. Namun, apa arti dari gambar tersebut? Di gereja, Min Chan yang sebenarnya ingin menyerahkan diri dibuat kaget ketika datangnya Yonhe bersama rekan untuk menanyakan beberapa hal tentang laporan Yang Rei semalam. Min Chan memberikan penjelasan bahwa habis melaporkan, ia langsung pulang, sedangkan Yonhe asik sendiri mengelilingi gereja hingga menjatuhkan sebuah pakaian basah dan kotor milik Yang Rei. Umur Min Chan sempat berkurang 5 tahun karena kaget, tetapi untungnya Yonhe tidak curiga pada pakaian itu, tetapi ia mulai curiga kepada sepatu milik Min Chan ada bekas lumpur. Bukannya katanya langsung pulang. Setelah Yonhe dan rekan pergi, Min Chan merasa ia harus membuat pengakuan diri kepada Pendeta Jung, tetapi pendeta itu ingin berbicara langsung. Pendeta Jung curhat masalah anaknya Huan Su, yang ternyata telah selingkuh dengan salah satu umatnya. Tentu saja sebagai seorang ayah, sangat marah dan mengirimkan Huang Su ke luar negeri untuk menjadi seorang misionaris. Yang ku tahu, misionaris itu seperti relawan, bisa dalam bentuk kemanusiaan, pendidikan, atau layanan lainnya kepada masyarakat. Koreksi jika saya salah, balik lagi ke alur. Karena hal itu membuat posisi Min Chan 100% akan menjadi pemimpin gereja baru. Sambil meneteskan air mata, walau lebih banyak ingus, Min Chan dengan senang hati mengambil job tersebut. 주님의 뜻이 그렇다고 하시니 우리야 다 그분 뜻에 따라 사는 사람들은. Seorang pria terlihat melihat foto di dinding kamar Yang Rei, yang akan kita tahu ia adalah psikiater bernama Kwon, yang ternyata menjadi saksi ahli pada persidangan kasus penyekapan adiknya Yonhe. Ternyata Yang Rei dulu sering disiksa oleh ayah tirinya selama 10 tahun dengan berbagai cedera pada tenggorokan, tangan, hingga luka permanen pada tubuh, dan juga mendapatkan pelecehan seksual. Sebagai saksi ahli, omongan Kwon sangat membantu Yang Rei dalam meringankan keputusan sang hakim, yang membuat Yonhe sebagai kakak korban tidak terima. Padahal adiknya berhasil lolos walaupun sempat dilecehkan. Tetapi akibat persidangan tersebut, netizen malah kasihan kepada Yang Rei seakan-akan ia adalah korban, yang membuat adik Yonhe itu memilih budir. Yonhe tentu saja menyalahkan Kwon atas dalihnya dulu hingga membuat sang adik memilih jalannya. Ibu Ayong yang menghampiri Min Chan curhat akan kehilangan anaknya dan berpikir negatif. Sebagai pendeta yang baik, Min Chan tentunya meminta agar berpikir positif bahwa Ayong masih hidup. 되는데요. 아유, 당연히 모셔다 드려야죠. 어머니 마음 단단히 먹으셔야 돼요. Dalam perjalanan pulang, Ibu Ayong mendapatkan telepon dari kepolisian kalau mobil Yang Rei ditemukan. Seketika membuat raut wajah Min Chan panik. Di TKP, Yonhe menusuri jejak jatuhnya Yang Rei dan menemukan mantel hujan, tetapi tidak adanya tanda-tanda mayat ataupun jejak yang membuat pencarian ini semakin sulit. Orang tua Ayong sempat berdebat dengan polisi ingin masuk ke TKP untuk mencari putrinya. Tanpa sengaja, Min Chan dengan wajah polos dan lugu berkata, mayatnya juga tidak ada. Loh, siapa yang bahas mayat?
Akibat perkataan itu, Yonhe semakin curiga kepada Min Chan. Untung saja, Yang Ri tidak memiliki kamera dashboard dan jejak gelut kemarin tersapu akibat hujan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Min Chan ingin mengantarkan istrinya ke panti jompo untuk acara sosial yang ternyata maksud tujuan Min Chan ingin meminta pengakuan dari sang istri atas perselingkuhannya. 수영아, 내 말 웃어? 고백해. 저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. Dalam perjalanannya, mereka melihat sebuah mobil ambulan yang mengalami sedikit masalah. Ternyata mobil ambulan tersebut dipanggil oleh salah seorang di panti jompo untuk mengangkut seorang pria dengan luka yang cukup parah. Siapa lagi kalau bukan Yang Ri. Min Chan segera memeriksa setiap kamar di rumah sakit untuk mencari Yang Ri tercinta yang sedang terlelap tidur. Dalam tidur, samar-samar Yang Ri berucap, "Seorang pendeta mencoba mengKO-kanku." Di sini, Min Chan kembali mendapatkan wahyu ketiganya. Ia harus mengevakuasi Yang Ri sebelum ambulans menjemputnya. Dalam pelariannya, tentu ada seorang saksi dan juga CCTV yang memantau. Malam harinya, polisi yang tiba atas laporan pihak panti jompo memastikan jika pria yang dimaksud adalah Yang Ri dan memeriksa kamar tersebut. Untungnya CCTV sudah lama tidak berfungsi dan saksi kunci itu malah memiliki penyakit demensia. Aduh, Pak. Yang Ri yang terbangun di sebuah gedung kosong dan terikat dengan lakban bertanya-tanya kenapa kau selalu saja mengusikku. Min Chan yang beranggapan kalau pertemuan mereka adalah sebuah takdir yang sudah diputuskan. Bahkan Yang Ri yang disekap dalam gedung ini juga sebuah takdir. Min Chan yang bertanya keberadaan Ayong di mana tentu saja tidak dijawab oleh Yang Ri sebelum Min Chan menelpon pihak berwajib. Yang Ri tahu jika ia memberitahu sekarang, nyawanya tidak selamat. Min Chan yang putus asa mulai menggertak Yang Ri dengan penuh kelembutan. Namun Yang Ri tidak bergeming, karena jika ia KO, maka Ayong yang entah di mana entah juga akan KO. Tanpa ada jalan keluar, Min Chan melakban seluruh muka Yang Ri dan ditutupi kain, lalu dibiarkan sendiri di sebuah ruangan gelap. Min Chan melihat sebuah coretan di dinding setelah terjatuh bertuliskan D24 sama dengan 7. Apa maksud dari tulisan itu? Setelah sampai di gereja, para umat sudah berkumpul untuk acara doa keselamatan Ayong. Min Chan yang memimpin doa tersebut mulai membuka pada halaman 247. Yang menurutku loh ya, bukan orang lain. Min Chan semakin yakin perbuatannya kepada Yang Ri sudah benar dan meyakini Ayong telah tiada. Ketika doa dimulai, padahal itu adalah doa agar Ayong selamat, Min Chan malah berdoa seakan-akan Ayong ini sudah tiada. Wah. Kaget dong orang tua Ayong. 이제 주의 권능의 오른손을 펼치사 소멸하는 불로 죄악을 심판하옵소서. 주여! Di sisi lain, Yonhe yang mendapatkan daftar relawan di panti jompo mulai curiga terhadap Min Chan. Karena di daftar itu ada gereja Min Chan yang terdaftar. Yonhe segera melakukan investigasi. Dan betul saja, di roda mobil Min Chan ada jejak buah Murbei, yang artinya Min Chan baru saja dari sana. Yonhe yang tiba di gedung tersebut menemukan Yang Ri yang sudah lemas, hingga rasa bersalahnya kembali muncul antara meng-KO-kan Yang Ri atau menyerahkannya kepada kepolisian. Niat hati ingin mendor kepala Yang Ri, namun diurungkan ketika Yang Ri memberitahu telepon polisi cepat jika mau Ayong masih hidup. Tambah bingung lagi nih Yonhe, dan ciluk bah. Min Chan datang dengan sebuah skop yang membuat keadaan Yonhe terikat. Min Chan yang sibuk ngedumel soal wahyu dan beranggapan Ayong telah tiada. Sedangkan Yonhe sibuk menggeliat sambil meminta Min Chan menyerahkan diri dan jangan meng-KO-kan Yang Ri. Karena cuma dia yang tahu di mana Ayong. Sedangkan Yang Ri tiba-tiba ketawa kalau ia baru saja ingat kalau Yonhe adalah kakak dari korbannya 5 tahun yang lalu. Singkat cerita, terjadilah pergulatan yang membuat Yonhe berhasil melepaskan ikatan. Sedangkan Yang Ri menggeliat bagaikan cacing. Dan berhasil menyerahkan sebuah senjata yang berhasil melukai dan memborgol Min Chan. Akhirnya ada guna juga nih anak. Dan tiba-tiba saja Yang Ri terseret sebuah benda berat yang berakhir jatuh. Dengan ucapan terakhirnya, monster bermata satu memakannya. Monster bermata satu? Maksudnya ini. Min Chan yang telah ditangkap dan di ruang interogasi hanya bersenandung sambil minum teh. Sedangkan polisi kini harus berpacu dengan waktu untuk menemukan di mana Yang Ri menyembunyikan Ayong. Polisi juga curiga dengan sebuah tempat konstruksi pembongkaran. Tempat Yang Ri bekerja selama 3 bulan.
Tentunya dengan alasan mobil yang ditemukan itu tidak jauh dari lokasi konstruksi. Tetapi masalahnya untuk menelusuri seluruh tempat itu membutuhkan waktu 3 hari yang akan menjadi hari kelima bagi Ayong ketika ditemukan, yang membuat peluang hidup Ayong makin tipis. Di tempat konstruksi, seorang mandor meminta agar seluruh tempat ini diratakan sebelum sore hari. Tetapi ada sebuah rumah dengan jendela bulat yang ternyata disitulah yang Ray menyekap Ayong selama ini. Yonho yang menemui psikiater Kwon bertanya hal tentang Min Chan dan juga masa lalu Yang Ray. Min Chan ini menderita apofenia, fenomena alam yang menyerupai sebuah rupa atau bentuk yang disebut dengan pareidolia. Jadi kesimpulannya, Min Chan yang tidak sengaja melihat fenomena alam menyerupai sebuah bentuk, tetapi ia menganggap itu adalah sebuah wahyu baginya. Sedangkan masa lalu Yang Ray cukup tragis. Ia disiksa hampir setiap hari oleh ayah tirinya, sedangkan ibunya hanya bisa berdoa di luar kamar. Menurut psikiater Kwon, monster yang bermata satu itu bisa diartikan gambaran ayah tirinya ataupun diri Yang Ray. Namun, apa yang memicu trauma Yang Ray kembali muncul? Di sisi lain, pihak konstruksi mulai menghancurkan rumah penyekapan. Jika terlambat, maka Ayung betul-betul say goodbye pada dunia ini. Ketika Yonho memeriksa berkas, ayahnya tiba-tiba menelpon dan mengirimkan sebuah foto yang akan menjadi clue bahwa monster bermata satu yang dimaksud Yang Ray itu adalah jendela rumah bermata satu atau disebut dengan Oculus. Dan ternyata sama seperti gambar Yang Ray ketika kecil. Dan Oculus itu juga ada pada rumah adiknya kala itu. Sedangkan yang memicu hasrat Yang Ray kembali adalah tempat kerjanya memiliki rumah tua dengan jendela Oculus. Atas saran Yonho, polisi mulai mencari Ayong di setiap bangunan yang memiliki jendela Oculus. Yonho sendiri pergi ke tempat konstruksi dan akhirnya berhasil menyelamatkan Ayong. Walaupun tidak dapat menyelamatkan adiknya, tetapi ia menembus dengan menyelamatkan Ayong. Singkat cerita, Yonho mengunjungi Min Chan di penjara untuk memberitahu kalau ia telah berhasil menemukan Ayong dan sekarang sedang pemulihan di rumah sakit. Ketika berada di selnya, Min Chan melihat ke arah dinding yang di sana ada sebuah gambar wajah. Dengan kain basah, Min Chan mengelap wajah tersebut. Perlahan-lahan, wajah tersebut berubah menjadi sosok lain dan film ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton film ini hingga akhir. Jika suka, silakan like dan subscribe and see you next video.